Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat tugas video ini, yang dimana judulnya itu konsep air tanah, mata kuliah agrohidrologi. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Ratnasari SPMSc, dan perkenalkan, nama saya Dharma B dengan NIM A032136, kelas B, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Adapun inti materi yaitu pengertian konsep air tanah, faktor berkurangnya air dalam tanah, dan meningkatkan cadangan air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air yang berasal dari tanah atau daratan, air yang berada atau mengalir di bawah permukaan tanah. Berikut contoh air dalam tanah, yaitu pada bagian atas merupakan tanah dan bagian tengah warna biru itu merupakan air atau akuifer, yang dimana akuifer ini adalah lapisan tanah yang mampu melepaskan air, dan pada bagian bawah itu merupakan batuan atau zona lepasan. Selanjutnya, faktor berkurangnya air dalam tanah. Yang pertama, berkurangnya daya resap tanah, pemukiman, perubahan iklim, bertambahnya jumlah penduduk, penggunaan air yang tidak efektif, dan vegetasi. Pada bagian pertama yaitu berkurangnya daya resap tanah, yang dimana manusia melakukan penambangan pohon di dalam hutan tanpa memikirkan dampak negatif dari penebangan pohon ini, yang dimana dapat menyebabkan berkurangnya air dalam tanah. Selanjutnya, pemukiman, pembangunan seperti jalan, aspal dan beton, perumahan dapat menutupi tanah sehingga menyebabkan air dalam tanah berkurang. Perubahan iklim seperti kemarau yang berkepanjangan ini juga dapat menimbulkan efek kurangnya air dalam tanah dan menjadi kekeringan. Bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin berkurangnya air dalam tanah, dikarenakan manusia sangat membutuhkan air untuk keberlanjutan hidupnya. Penggunaan air yang tidak efektif, menggunakan metode irigasi yang tidak sesuai dengan kondisi lahan, tanaman, dan ketersediaan air dapat menyebabkan pemborosan air dan menurunkan efisiensi penggunaan air. Vegetasi seperti pohon dan semak belukar dapat menangkap atau mengintersepsi sebagian dari curah hujan sebelum mencapai permukaan tanah. Air hujan yang tertahan di daun atau cabang akan menguap kembali ke atmosfer sehingga mengurangi jumlah air yang mencapai tanah. Vegetasi seperti pepohonan juga akan menangkap hara di dalam tanah untuk keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan cadangan air tanah, yang pertama, menghemat air atau menggunakan air secara efisien. Dalam bidang pertanian, sistem irigasi tetes atau curah hujan terkendali. Ini memberikan air secara langsung ke akar tanaman sehingga mengurangi kehilangan air akibat penguapan dan memaksimalkan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya, membuat atau menambah daerah resapan. Sumur resapan berfungsi untuk meresapkan air hujan atau air permukaan ke dalam tanah sehingga dapat mengisi kembali cadangan air tanah. Ini sangat bermanfaat terutama di daerah yang memiliki musim kemarau panjang atau daerah dengan curah hujan tinggi namun air cepat terbuang melalui aliran permukaan. Selanjutnya, reboisasi. Reboisasi atau penghijauan kembali hutan merupakan langkah penting dalam upaya konservasi sumber daya air dan meningkatkan cadangan air tanah. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi ketersediaan air, tapi juga bagi lingkungan secara keseluruhan. Rain harvesting atau pemanenan air hujan merupakan salah satu teknik yang efektif untuk meningkatkan cadangan air. Dengan menggunakan rain harvesting, kita dapat meningkatkan cadangan air dan menjaga keberlanjutan sumber daya air dalam tanah. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini kita dapat melakukan konservasi sumber daya air dengan menetapkan regulasi dan insentif untuk mendorong penghemat air di sektor pertanian, industri, dan rumah tangga, dan mempromosikan teknologi dan praktik irigasi hemat air di sektor pertanian. Mengembangkan program daur ulang dan pemanfaatan kembali air limbah. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.